Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winti Kalasari dari kelas Manajemen B semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penganggaran perusahaan. Penganggaran adalah proses menyusun anggaran, sedangkan anggaran adalah hasil penganggaran. Rencana dapat dinyatakan dalam angka kuantitatif, tetapi dapat juga tidak dinyatakan dalam angka kuantitatif, sedangkan anggaran dinyatakan dalam angka kuantitatif dan umumnya dalam satuan mata uang. Penganggaran sangat erat hubungannya dengan accounting, karena penganggaran merupakan salah satu bidang akunting dan termasuk bagian akunting manajemen. Penganggaran perusahaan. Setelah itu, penganggaran perusahaan merupakan kegiatan dalam menghasilkan anggaran, serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi budget, seperti fungsi pedoman kerja, alat mengkoordinasi kerja, dan alat pengawasan kerja. Keterbatasan penganggaran. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang keterbatasan penganggaran, di mana yang pertama adalah dalam banyak kejadian, anggaran cenderung terlalu menyederhanakan fakta situasi nyata di lapangan. Yang kedua, terlampau menekankan hasil. Dan yang ketiga, tema partisipatif pada anggaran menuntut dukungan penuh dan keterlibatan manajemen. Yang keempat, dapat menggerogoti inisiatif manajemen dengan menghalangi perkembangan dan tindakan baru yang tidak tercangkup dalam anggaran. Yang kelima, yaitu proses penganggaran bukanlah ilmu murni dan pertimbangan yang baik memainkan peran esensial. Mengenai ciri-ciri anggaran. Kemudian mengenai ciri-ciri anggaran. Ciri-ciri anggaran ini tidak setiap rencana kerja organisasi dapat disebut sebagai anggaran, karena anggaran memiliki beberapa ciri khusus yang membedakan dengan sekedar rencana, antara lain yaitu yang pertama, dinyatakan dalam satu moneter. Maksudnya, penyusunan di rencana kerja dalam satu moneter bertujuan untuk mempermudah membaca dan usaha untuk memahami rencana tersebut. Yang kedua, umumnya mencakup kurun waktu 1 tahun. Yang dimaksud itu adalah batasan waktu di dalam penyusunan anggaran akan berfungsi untuk memberikan batasan rencana kerja tersebut. Dan yang ketiga, mengandung komitmen manajemen. Maksudnya, oleh karena itu, di dalam menyusun anggaran, perusahaan harus mempertimbangkan dengan teliti sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menjamin bahwa anggaran yang disusun adalah realistis. Dan yang keempat, usulan anggaran disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi dari pelaksana anggaran. Maksudnya yaitu anggaran tidak dapat disusun oleh setiap bagian organisasi tanpa persetujuan dari atasan pihak penyusun. Dan yang kelima, setelah disetujui, anggaran hanya diubah jika ada keadaan khusus. Anggaran boleh diubah jika situasi internal dan eksternal memaksa untuk mengubah anggaran, karena jika dipertahankan akan membuat anggaran tidak relevan lagi dengan situasi yang ada. Dan yang terakhir adalah harus dianalisis penyebabnya. Jika terjadi penyimpangan di dalam pelaksanaannya, tujuan analisis penyimpangan tersebut adalah untuk mencari penyebab penyimpangan agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang, dan agar penyusunan anggaran di kemudian hari menjadi lebih relevan dengan situasi yang ada. Sekian presentasi dari saya mengenai penganggaran perusahaan. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.